Masya Allah, rezeki saya bersambung-sambung. Setahun kemudian kami naik gaji lagi 3.300.000. Setahun kemudian lagi naik gaji jadi 3.800.000. Lalu dapat bonus setiap bulannya 2 juta dan ada uang lapangan karena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor WhatsApp 0813 1543 0565. Buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku, teman-teman bisa cari di Gramedia, itu ada ya di seluruh Gramedia Indonesia. Harganya cuma 55.000 aja, insya Allah bisa bikin semangat teman-teman dalam bersolawat. Nah langsung aja akan aku bacain testimoninya ya, ini dari Mbak Halimah. Assalamualaikum Kak Kamil. Waalaikumsalam. Saya mau testimoni. Saya dulu seorang pembantu di Banda Aceh. Jadi saya pernah bercita-cita, cuma di dalam hati tidak berani ngomong sama orang tentang cita-cita saya. Sering terbayang gini, enak ya kalau punya suami, mempunyai kerja tetap. Saya pengen kehidupan seperti orang-orang. Kalau mau masak udah gampang, karena udah pasti ada gaji bulanan. Lalu saya perhatikan supir majikan saya. Saya membayangkan pasti istri dia senang punya suami mempunyai kerja. Lalu dalam hati saya pengen punya suami supir pun boleh atau satpam. Walau gaji 1,5 juta nggak apa-apa. Dan ada kata oleh majikan saya, kamu kalau kawin nanti saya kasih kerjaan untuk suami kamu. Lalu saya ada keributan sama majikan saya. Akhirnya saya pergi dari rumah dia. Setelah setahun kemudian saya nikah dengan seorang supir rental. Tetangga tiba-tiba nawarin saya. Kaget saya Kak Kamil, kok seperti yang saya mau. Saya bersyukur kakak, nggak nyangka awalnya tetangga saya itu pernah tawarin saya abang beca. Tapi saya diemin aja, nggak saya tanggepin, takut kadang orangnya gimana. Pokoknya nggak yakin aja. Hari dulu saat tinggal di rumah orang, saya cuma baca Waqiah, Yasin, Ar-Rahman, dan saya nggak tahu wasiatnya apa. Saya hanya menghargai Allah. Seakan saya melupakan kewajiban saya. Maaf kakak, terlalu panjang ceritanya. Ini masih ada kelanjutannya. Setelah sebulan saya nikah, tiba-tiba suami majikan telepon suami saya untuk menanyakan, kamu mau nggak jadi sopir kantor saya? Tapi gajinya 1.900.000. Harus ada jawaban dalam seminggu. Sedang orang lain payah mencari kerja, tapi suami saya ditawari sendiri. Dan majikan saya itu nggak tahu dia kalau itu suami saya, karena mereka nggak tahu saya nikah sama siapa dan belum baikan tentang ribut kemarin itu. Suami istri kaget, kok bisa kayak gini, kayak jodoh ya, bisa bertemu lagi, nggak marah lagi, jadi ketawa semua jadinya. Cara taunya begini, suami saya antar bosnya ke rumah. Lalu suami saya bilang, sepertinya saya kenal rumah abang karena saya dulu pernah lewat sini. Istri saya cerita kalau dia pernah tinggal di sini. Lalu tanya bosnya, siapa? Abang kenal si Halimah? Abang kenal si Halimah enggak? Katanya pernah tinggal sini. Oh iya, jadi istri Anto si Halimah. Iya bang, gitu kakak Mel. Padahal dulu bosnya sama suami saya udah saling kenal, tapi baru ditawari kerja sama dia setelah kawin sama saya. Lalu dibantu sewa rumah kami setengahnya, harga sewa 4 juta. Saya kawin sudah 9 tahun kakak Mel, tapi belum dikaruniai anak. Mohon doanya ya kakak. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, saya buka YouTube, melihat ceramah Ustadz Yusuf Mansur. Mulailah saya dawamin sholawat juga, cuma 1000 sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan 1000 zikir-zikir yang lain. Dan saya baru doa, ya Allah, saya pengen pindah dari kampung ini, saya pengen sewa rumah ke kota ya Allah. Tapi saya juga ragu ya Allah, rumah di kota mahal. Saya tidak tahu mau setelah saya tabung duit ngasih orang semua. Lalu saya tidak mau setelah saya tabung duit ngasih orang semua. Lalu beberapa bulan kemudian si bos bilang, Anto kenapa nggak pindah aja ke kota biar dekat kantornya? Kata suami mahal pak.
Gak apa, cari aja rumah biar saya yang tanggung. Berapa harga rumah? 7 juta pak. Ya udah ambil aja, saya yang bayar. Oh kakak Mel, ada lagi keajaibannya. Setelah gaji saya naik 2 juta lebih, saya bersedekah tiap bulan 100 untuk anak yatim di kampung saya, Sigli. Masya Allah, rezeki saya bersambung-sambung. Setahun kemudian kami naik gaji lagi 3.300.000. Setahun kemudian lagi naik gaji jadi 3.800.000. Lalu dapat bonus setiap bulannya 2 juta dan ada uang lapangan karena suami tugas antar bosnya ke tangan kadang singkil. Mungkin maaf ya kalau aku salah ya bacanya. Ada pembuatan jalan gitu. Oh ya kakak, ini bosnya lain lagi. Karena bos yang pertama meninggal sudah, dan bos yang bayarin rumah sewa sekarang pun udah meninggal. Dua-dua bosnya baik dan meninggal. Sekarang bosnya cewek, dan alhamdulillah sekarang pun yang cewek baik kakak Mel. Dibayarin juga rumah saya. Baru semalam diserahkan uang rumah sama kami karena udah jatah bayar. Katanya sampai setahun depan dibayarin. Maaf kakak terlalu panjang ceritanya, terima kasih. Oh ya kakak, cantik banget dan baik dan ramah, Masya Allah. Semoga kakak dalam lindungan Allah selalu mudah tercapai apa yang kakak mau, amin. Assalamualaikum kakak Mel. Waalaikumsalam Mbak Halimah, Masya Allah, senang sekali baca testimoninya. Semoga istiqomah ya dan diberi keturunan yang soleh-soleha. Terima kasih testimoninya. Iya kakak, makasih juga. Saya juga senang karena kakak bisa secepatnya membaca testimoni saya. Oh iya kakak, saya lupa bilang sebelum pindah rumah sewa yang lebih tinggi harganya, saya sempat dawamkan salawat Jibril 10.000 per hari dan sholat duha. Setelah sholat duha, baca surat Yasin dan Waqiah juga Ar-Rahman. Dan sebelum dapat rumah sewa baru, saya ingin punya rumah yang luas, halaman depan dan belakang. Di depan untuk taruh bunga dan mobil, walau mobil kantor. Di belakang untuk piara ayam. Ternyata Allah kasih. Allah juga menunjukkan saya dalam mimpi dengan cara saudara saya yang telah meninggal datang nunjukin di rumah ini saya sewakan. Kata saudara saya yang telah meninggal, Halimah kamu sewa aja ke Punge. Bener loh kakak, seperti dalam mimpi saya rumah ini. Dia datang bersama suaminya karena dua-duanya meninggal. Tapi kalau istrinya kena tsunami. Kalau suami bukan dia karena sakit. Aku agak bingung nih ya. Awalnya saya pikir dengan saya sholawat 10.000 saya bisa dapat ujung-ujung dapat uang julo-julo atau arisan gitu. Tapi Allah nggak kasih saya, malah kawan kantor yang dapat. Benar kata Mbak Mel, Allah tahu bukan uang yang saya butuh di hari itu, tapi rumah sewalah yang sedang saya butuh dan sedang mencari. Padahal banyak orang bilang rumah ini sebelum saya banyak yang minta nggak disewakan katanya. Berarti rezeki saya. Ya udah Mbak Mel, makasih sekali lagi. Oh ya Mbak Mel, setelah gaji saya naik lagi kemarin tuh saya tambahkan uang anak yatim. Jadi setiap bulan saya kirim 200.000. Makasih Mbak Mel, semoga doa Mbak Allah kabulin, saya dapat keturunan. Makasih Mbak. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi teman-teman testimoni dari Mbak Halimah, Masya Allah ya. Jadi sebelumnya Mbak Halimah ini belum mengenal sholawat, tapi Mbak Halimah ini baca Waqiah, Yasin, Ar-Rahman tanpa tahu kalau baca surat tersebut ya bisa mempercepat datangnya hajat, bisa cepat kita punya hajat apapun dikabulkan sama Allah. Sebenarnya tidak harus 3 surat itu ya teman-teman. Semua surat dalam Al-Quran itu sebaiknya kita baca semuanya, nggak cuma salah satu. Tapi mungkin karena kita sibuk, karena kita banyak kegiatan dan lain-lain, kita ambil dari Al-Quran surat-surat yang mudah dibaca seperti Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan juga surat Yasin gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian setelah dibaca, Mbak Halimah ini dulu bekerja ya sebagai pembantu rumah tangga di Aceh. Kemudian beliau ini bercita-cita, kepengen banget punya suami yang kerjanya jadi supir gitu loh. Pengen jadi suami kerja supir atau satpam gitu kan. Dan si majikannya ini bilang, nanti kalau kamu udah nikah suami kamu kerja sama kita aja gitu kan. Dan ternyata mereka ribut teman-teman, mereka ada masalah. Kemudian Mbak Halimahnya pergi, berhenti kerja dari rumah si majikannya tersebut. Kemudian menikah ya, Mbak Halimahnya menikah dan dikabulin sama Allah menikahnya sama supir yang beliau pengen nikah sama supir. Akhirnya dikabulin sama Allah tuh, suaminya supir. Masya Allah lagi ya teman-teman, udah Allah yang ngatur ya. Gak lama suaminya Mbak Halimah ini ditawarin jadi supir kantor
dari mantan majikannya Mbak Halimah. Dan ketika sudah menjadi supir kantornya supir kantornya dari mantan majikannya beliau, baru deh tahu gitu, loh ternyata ini tuh dulunya Mbak Halimah kerja di sini gitu loh. Dan akhirnya mereka udah nggak marahan lagi, udah nggak musuhan lagi. Dengan izin Allah mereka berbaikan. Bahkan Masya Allah gaji dari suaminya Mbak Halimah ini terus naik ya, dari 1,9 jadi 3 juta, jadi 3,8 tadi ya kalau nggak salah. Masya Allah, the power of salawat. Mbak Halimah juga tidak lupa untuk bersedekah ke anak yatim, ditambahin penghasilannya, ditambahin lagi jumlah sedekahnya. Masya Allah banget. Kemudian juga Mbak Halimah kepengen ke kota, kemudian mengenal salawat ya. Setelah mengenal salawat, mencoba untuk bersalawat, setelah itu 1000 kali Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Allah mudahkan lagi semuanya. Bahkan ketika kepengen pindah ke rumah yang diinginkan, yang rumahnya luas, yang begini, alhamdulillah sama Allah dikabulin. Ya Masya Allah, the power of salawat, the power of baca Quran, the power of jalur langit, the power of deketin Allah. Jadi teman-teman ayo deketin Allah ya. Jangan kita tuh jangan males ya. Kalau misalnya kita males, tapi aku berat banget, aku harus paksa. Gak ada yang bisa membuat kita bisa kalau bukan diri kita sendiri. Aku cuma bisa ngomong di depan kalian, menyemangati ya, tapi kan kembali lagi ke diri kalian. Kalau kalian mau berusaha untuk bangkit bisa, tapi kalau kalian cuma sekedar nonton abis itu mager, nggak mau coba untuk sholawatan, baca Quran dan benerin sholat, ya udah kehidupan tidak akan pernah berubah. Aku baca komentar seneng banget Masya Allah yang nonton video aku dari mulai nggak kerja sampai akhirnya kerja sambil kuliah. Masya Allah ya Mbak, senang banget. Ayo, kalau cuma nonton kita nggak bisa berubah, tapi kalau kita nonton kemudian bergerak mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh teman-teman dari testimoni-testimoni yang aku bacain, teman-teman coba amalin, coba jalanin, istiqomahin ya, jangan buru-buru. Banyak banget yang ngechat aku tuh, Mbak aku kenapa belum dikabulin doanya? Aku tanya udah berapa bulan? Baru mau sebulan. Malu sama Allah teman-teman, malu. Seperti tadi yang teman-teman lihat juga ya, teman-teman denger langsung. Kalau Mbak Halimah tuh berharap dari salawatan yang sampai 10.000 dapatnya uang. Ternyata Allah kasihnya bukan uang, yang lebih dibutuhkan oleh Mbak Halimah. Masya Allah, teman-teman berprasangka baik terus sama Allah. Allah pasti ngabulin doa kita. Tapi Allah mengutamakan apa yang kita butuhkan. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Halimah bisa segera punya keturunan ya yang soleh-soleha. Amin. Mbak Halimah jangan berhenti berdoa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.